isim dari sisi bilangannya ada 3. Di isim kalau ditinjau dari sisi bilangan ada 3. Yang pertama adalah isim mufrad. Isim mufrad. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan arti satu. Di contohnya baitun, satu rumah, sayyarotun, satu mobil, masjidun, satu masjid, dan seperti itu. Namanya isim mufrad. Jadi isim yang menunjukkan arti satu itu namanya mufrad. Jadi saburatun, satu papan tulis, mimsahatun, satu penghapus. Jadi namanya isimnya isim mufrad. Contohnya qalamun. Itu. Yang kedua adalah isim tasniyah. Isim tasniyah. Isim tasniyah ini adalah isim yang menunjukkan arti 2. Jadi kalau kita mau bilang 2 pulpen, maka nanti dirombak menjadi kolamun menjadi kolamani. Kolamun, kolamani. Nanti ada cara membuat isim mufrad dijadikan isim tasnya, caranya bagaimana nanti ada. Jadi isim tasnya itu adalah isim yang menunjukkan arti 2. Jadi kolamani artinya 2 pena. Kalau di sini disebutkan tadi baitani atau baitaini. Kalau baitun itu satu rumah, kalau baitani 2 rumah. Nah, nanti bisa baitani atau baitaini. Nah, itu. Kolamani atau kolamaini. Nah, itu. Jadi kalau menunjukkan 2, maka bentuknya harus seperti ini, kolamun, kolamani. Contohnya, mimsahatun, satu penghapus. Kalau 2 penghapus, ya, mimsahatani. Tambah alif dan nun. Contoh lagi, maktabun, meja. Satu meja. Kalau 2 meja, maka kita bilangnya maktabani atau maktabaini. Kemudian yang ketiga, isim dilihat dari bilangannya. Yang ketiga adalah namanya jamak. Ada isim mufrad, tasnya, dan ada yang namanya bentuk jamak. Jamak ini untuk isim yang menunjukkan 3 atau lebih. Nah, itu. Dan jamak ini ada 3 bentuknya. Di jamak ini ada 3. Yang pertama ada namanya jamak mudzakkar salim. Mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Disebutkan jamak itu adalah isim yang menunjukkan arti 3 atau lebih. Jadi jamak itu yang menunjukkan arti 3 atau lebih. Kalau jamak mudzakkar salim, itu mudzakkar itu adalah laki-laki. Jadi menunjukkan laki-laki banyak, menunjukkan laki-laki lebih dari 2, 3 ke atas. Nah, itu. Contoh, kalau kita mau bentuk jamak mudzakkar salim, di sini disebutkan mudarrisun. Mudarrisun itu artinya satu guru. Nah, itu. Contoh lah di sini ya. Jadi mudarrisun ini artinya satu guru. Kalau ditasniakan dibentuk 2 atau seandainya ada 2 guru, maka kita bilang
mudarrisani. Itu untuk 2. Mudarrisani. Kalau bentuknya bentuk jamak, jadi jamak mudarrisun kan guru laki-laki, yaitu. Nanti kalau dijamakkan 3 atau lebih, maka kita ngomongnya mudarrisuna. Mudarrisuna. Jadi mudarrisuna ini namanya jamak mudzakkar salim. Mudarrisuna atau di sini juga mudarrisina, itu sama, mudarrisuna atau mudarrisina. Ya nanti tinggal dilihat kedudukan kalimat tersebut menjadi apa. Kalau i'rabnya itu i'rab rafa, ya bilangnya mudarrisuna. Kalau i'rabnya itu nasab atau jar, maka kita bilangnya mudarrisina. Muslimuna, orang-orang Islam banyak. Kemudian mukminuna, orang-orang yang beriman banyak. Muallimun itu artinya guru. Muallimani, 2 guru. Kalau muallimuna, mudarrisuna, muallimuna, banyak guru. Jadi bentuk jamak mudzakkar salim seperti ini. Jadi ada mukhlisuna, mukminuna, itu. Mudarrisuna. Ini namanya bentuk jamak mudzakkar salim. Jadi jamak itu lebih dari 2, itu 3 ke atas. Kemudian mudzakkar itu artinya laki-laki. Jadi laki-laki, jadi mudarrisuna ini adalah guru laki-laki banyak. Disebut salim. Salim itu selamat, karena apa? Karena perubahan jamak mudzakarnya, perubahan jamaknya tidak merubah bentuk mufradnya. Karena mufradnya mudarrisun, jamaknya mudarrisuna itu. Jadi dikatakan salim, selamat. Kenapa? Karena tidak merubah bentuk satunya, bentuk mufradnya. Tinggal menambah wawu dan nun. Itu jamak yang pertama, namanya jamak mudzakkar salim, yaitu isim yang menunjukkan arti 3 atau lebih untuk laki-laki banyak. Yang kedua ada namanya jamak muannas salim. Muannas salim ini adalah jamak untuk perempuan banyak. PR maksudnya perempuan banyak. Jadi kalau kita mau mengatakan guru-guru perempuan banyak, lebih dari 2, maka kita bilangnya ustadzatun. Itu. Ini dihapus dulu ya. Jadi kalau ustadzatun ini 1 guru perempuan. Ini ustadzatun ini kalimat isim, dilihat dari jenisnya dia itu perempuan, karena ada tak marbutohnya, kan ada tak. Jadi dia itu perempuan. Jadi mengartikannya guru perempuan. 1 untuk 1. Kalau 2, nanti tinggal dikasih alif nun. Jadi ustadzatani. Gitu. Ustadzatani menunjukkan arti 2. Bentuk tasniahnya. Untuk bentuk jamak, maka masuk ke jamak muannas salim. Kenapa kok masuk jamak ke muannas? Karena memang ustadzatun ini adalah perempuan. Jadi kalau dijamakkan, maka harus ikut jamak muannas salim. Jamaknya gimana? Jamaknya menjadi ustadzatun. Ustadzatun. Gitu. Itu guru-guru perempuan banyak, 3 lebih. Itu. Jadi bentuk jamak muannas salim seperti ini. Muslimatun, mu'minatun. Gitu. Jadi kalau bentuk mufradnya itu perempuan, mu'minatun, 1 orang perempuan yang beriman,
maka nanti bentuk jamaknya mukminatun, muslimatun. Nah, gitu. Namanya jamak muannas salim. Yang ketiga ada namanya jamak taksir. Nah, ini. Jadi ini ya jamak muannas salim ya. Muannas kenapa kok disebut muannas? Karena memang perempuan. Salim karena memang tidak merubah terlalu merubah untuk bentuk mufradnya, karena tidak merubah bentuk mufradnya kan ya. Ustadzatun, ustadzatun kan gitu. Oleh karena itu dinamakan salim, itu selamat dari bentuk mufradnya. Kemudian nomor 3 ada namanya jamak taksir. Jamak taksir ini yaitu jamak yang memang berubah dari bentuk mufradnya. Dan di dalam bahasa Arab, kosakata bahasa Arab, jamak taksir ini yang paling banyak daripada jamak mudzakkar salim sama jamak muannas salim. Jadi jamak taksir ini paling banyak itu. Contohnya baitun. Contohnya baitun. Tadi baitun satu rumah. Kalau 2 rumah menjadi baitani. Nah, itu. Kalau banyak rumah 3 lebih, maka kita bilangnya buyutun. Buyutun. Nah, buyutun ini rumah-rumah, yaitu 3 rumah atau lebih. Nah, disebut jamak taksir. Kenapa disebut jamak taksir? Karena memang berubah dari bentuk mufradnya. Baitun berubah menjadi buyutun. Nah, gitu. Akan disebut dengan jamak taksir. Nah, jadi isim dilihat dari sisi bilangannya itu ada 3. Yang pertama isim mufrad, yaitu isim yang menunjukkan 1. Nah, contohnya baitun, kolamun, 1 pena, baitun 1 rumah. Yang kedua namanya tasniyah, isim yang menunjukkan arti 2. Kolamani, baitani, itu. Mim sahatani, maktabani, saburotani. Nah, seperti itu. Itu namanya isim yang menunjukkan arti 2. Jadi kalau saya bilang saburotani, itu artinya 2 papan tulis. Gitu. Baitani 2 rumah. Di baitani atau baitaini. Nah, nanti sesuai dengan i'rabnya. Nah, kalau dia itu i'rabnya dalam keadaan rofa, ya baitani. Nah, gitu. Contohnya hadzani baitani. Ini adalah 2 rumah. Nah, kapan kita baitaini? Contohnya ishtaraitu baitaini. Ishtaraitu saya membeli baitaini 2 rumah. Jadi kita pakai baitaini karena memang kedudukannya di situ i'rabnya menjadi maf'ul. Maf'ul itu hukumnya nasab, dan isim tasniyah nanti tanda nasabnya adalah dengan ya. Nanti kita bahas itu dalam bab i'rab. Jadi intinya yang kedua adalah isim tasniyah, yaitu isim yang menunjukkan arti 2. Jadi 2 pulpen, kolamani, 2 penghapus, mim sahatani. Nah, gitu. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan tinggal menyebutkan angka, menyebutkan angka sebelum benda yang dihitung, gitu. Jadi kalau kita mau menghitung papan tulis 1, papan tulis 1. Kalau 2 papan tulis ya tinggal bilang 2 papan tulis, 2 meja, 2 penghapus, kan gitu. Kalau seandainya 3 ya tinggal dikasih angka 3. 3 penghapus, 3 papan tulis, kan gitu dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab tidak seperti itu. Dalam bahasa Arab itu berubah bentuknya. Kalau untuk mufrad ya kolamun, untuk tasniah namanya kolama, kolamani, ya gitu. Nah, untuk bentuk jamak juga berbeda nanti. Namanya aklamun. Aklamun itu bentuk jamaknya. Sama dengan baitun bentuk 1, baitani bentuk 2, jamaknya jamak taksir. Nanti jamaknya baitun ini harus pakai jamak taksir, yaitu buyutun.
Apakah bisa di jamak mudzakkar salim? Ya nggak bisa. Jadi jamak mudzakkar salim itu cuma untuk apa itu jenis laki-laki, jenis laki-laki saja itu. Nah, jadi orang yang berakal laki-laki. Kalau berupa benda, papan tulis, pulpen itu nggak bisa dibentuk jamak mudzakkar salim. Jadi nggak bisa kita bilang kolamuna, itu tidak bisa. Jadi kolamun nanti dijamakkan, jamaknya ikut jamak taksir, yaitu aklamun. Baitun, baitun ini ikut jamak taksirnya menjadi buyutun. Gitu. Nggak bisa kita bilang baituna, tidak bisa. Kenapa? Karena syarat jamak mudzakkar salim nanti itu harus berupa orang laki-laki. Yang kedua dari tasniah, yang kedua adalah jamak. Namanya isim, ada namanya isim yang apa itu? Jamak. Nah, itu. Yaitu isim yang menunjukkan arti 3 atau lebih. Nah, jamak ini ada 3, ada nama jamak mudzakkar salim, jamak yang menunjukkan laki-laki banyak, yang kedua jamak muannats salim, jamak yang menunjukkan perempuan banyak, itu. Yang ketiga jamak taksir, jamak yang menunjukkan umum, itu. Nah, taksir ini ya. Jamak taksir ini lebih umum, bisa nanti berupa apa itu orang seperti ustadzun. Ustadzun kan seorang guru. Itu. Ustadzun seorang guru. Nanti ustadzun ini kalau mau dibentuk jamak, nanti ikut jamaknya ikut jamak taksir. Ustadzun. Bentuk jamaknya apa? Asatidu. Nah, jadi jamaknya asatidu. Nah, gitu. Asatidu beberapa guru. Nah, gitu. Jadi ada jamak mudzakkar salim, muannats, dan ada nama jamak taksir. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara membentuk isim tasniyah itu. Disebutkan di sini. Cara membuat isim tasniyah adalah dengan menambahkan alif dan nun ketika rofa dan ya dan nun ketika nasab dan jer pada bentuk mufradnya. Jadi contoh baitun. Nah, kalau kita mau membuat 2 rumah, maka kita tinggal menambahkan alif dan nun. Baitani, baitun baitani, jidarun jidaroni, khizanatun khizanatani, sayyarotun sayyarotani. Tinggal menambah alif dan nun di belakang isim mufrad tersebut. Nah, itu sudah menunjukkan arti 2. Jadi dengan menambah alif dan nun ketika dalam keadaan rofa. Nanti rofa itu apa? Nanti kita belajar di bab i'rab. Ada rofa, ada nasab, ada jer gitu. Ada jazm untuk fi'il. Dan menambah ya dan nun untuk ketika dalam keadaan nasab dan jer. Dalam keadaan nasab dan jer, maka tambah ya dan nun, bukan alif dan nun tapi ya dan nun. Baitaini. Yang isnya baitani dalam keadaan rofa, baitaini dalam keadaan nasab atau jer. Kolamaini dalam keadaan nasab atau jer. Kalau rofa, kolamani. Ishtaraitu al-qalamaini. Ishtaraitu saya membeli al-qalamaini 2 pena. Jadi pakai al-qalamaini. Kenapa kok pakai al-qalamaini? Karena al-qalamaini itu menjadi maf'ul, objek yang saya beli kan. Ishtaraitu saya membeli 2 pulpen. Nah, 2 pulpen itu namanya maf'ul. Maf'ul B itu hukumnya nasab. Tanda nasabnya isim tasniyah, yaitu isim yang menunjukkan arti 2, itu tanda nasabnya dengan ya. Jadi saya bilangnya ishtaraitu al-qalamaini. Saya membeli 2 pulpen. Nah, itu. Gak boleh bilang ishtaraitu al-qalamani. Sama-sama menunjukkan arti 2, tapi gak bisa kita bilang ishtaraitu al-qalamani. Nah, itu. Yang betul ishtaraitu al-qalamaini, karena memang kedudukannya itu maf'ul, yang mana maf'ul itu hukum i'rabnya adalah nasab. Jadi untuk membentuk isim tasniyah tinggal menambah alif dan nun atau ya dan nun. Nah, gitu aja.
Nah, jadi kalau contohnya ma'hadun pondok. Kalau 2 pondok ya ma'hadani. Nah, gitu. Mal'abun lapangan. Kalau 2 lapangan mal'abani. Nah, tinggal dikasih alif dan nun saja. Dalam keadaan rofa atau mal'abaini, ma'hadaini dengan ya dan nun dalam keadaan nasab atau jar. Nasab dan jar. Kemudian cara membentuk jamak mudzakkar salim. Bagaimana cara membentuk jamak mudzakkar salim itu? Nah, disebutkan di sini dengan menambahkan wawu dan nun ketika rofa atau ya dan nun ketika nasab dan jar pada bentuk mufradnya. Nah, jamak mudzakkar salim, contohnya di sini disebutkan muslimun, muslimun, muslimun satu orang Islam. Nah, kalau mau dibentuk jamak muslimuna tinggal menambah wawu dan nun. Nah, itu. Di muslimuna. Jadi kalau muslimun itu satu. Nah, muslimun kalau mau dijamak mudzakkar salim ya muslimuna tinggal menambah wawu dan nun. Nah, itu dalam keadaan rofa, ketika rofa. Dan menambah ya dan nun ketika nasab dan jar. Tapi ketika nasab dan jar, maka bukan muslimuna, tapi muslimina. Jadi orang-orang Islam banyak. Muallimun, muallimuna, atau muallimina. Jadi kapan kita pakai muallimuna, kapan kita pakai muallimina, ya nanti sesuai dengan keadaan isim tersebut. Kalau dia itu di tempatnya rofa, maka kita pakai wawu dan nun muslimuna. Tapi kalau di tempatnya apa itu jar atau jar dan nasab, maka kita pakai muslimina. Nah, itu. Jadi intinya kalau kita mau membuat jamak mudzakkar salim hanya dengan menambah wawu dan nun. Muslimuna, mukminuna, mukhlisuna. Nah, itu kan. Nah, itu contoh-contoh dari jamak mudzakkar salim. Cara membuat jamak muannats salim. Cara membuat jamak muannats salim. Kalau jamak muannats salim gimana cara membuatnya? Dengan menambah alif dan ta pada bentuk mufradnya setelah membuang tak taknis. Jadi kita buat contoh sini. Biasanya yang dijamak muannats salim ini adalah isim yang perempuan, isim muannas. Jadi isim muannas itu kalau mau dijamakkan itu mengikuti jamak muannas salim. Contoh kalau kita bilang muslimatun. Muslimatun ini satu orang muslimah. Kalau mau dijamakkan ikut jamak muannas salim, maka tinggal menambah alif dan ta pada bentuk mufradnya setelah membuang tak marbutoh. Jadi kalau membuat tak marbutohnya dibuang, muslim, tak marbutohnya dibuang, kemudian dikasih alif dan ta. Jadi tak marbutohnya dibuang, kemudian menambah alif dan ta. Muslimatun, ini namanya jamak muannas salim. Muannas salim. Atau contoh yang berupa benda lah. Selain muslimatun contohnya saya rotun. Saya rotun itu artinya mobil. Saya rotun ini isim mufrad bentuk satu. Ini perempuan ya, jenisnya perempuan. Kenapa? Karena ada tak marbutohnya. Nanti kalau dijamakkan mengikuti jamak muannas salim. Tinggal ditambah alif dan ta setelah membuang tak marbutoh. Jadi saya tak marbutohnya ini dibuang, tambah alif dan ta. Sayyarotun. Nah, itu. Mobil-mobil banyak. Saatun, saatun jam. Kalau mau dijamakkan saatun itu namanya jamak muannas salim. Jadi jamak muannas salim itu cirinya belakangnya itu ada alif dan ta. Secara umum seperti itu. Alif dan ta. Jadi cara membuat jamak muannas salim adalah dengan menambah alif
dan tak pada bentuk mufradnya setelah membuang tak marbuto. Yang selanjutnya adapun cara untuk membuat jamak taksir. Nah, itu. Nah, jamak taksir ini cara mengetahui lah, maksudnya cara membuat itu cara mengetahui bentuk jamak taksir dengan menghafalkannya. Karena bentuk jamak taksir itu begitu banyak. Jadi cara yang paling enak, paling hemat dalam mengetahui bentuk jamak taksir adalah dengan cara kita menghafalkan sedikit demi sedikit. Itu. Kolamun, aklamun. Nah, gitu dihafalkan. Saubun, baju, jamaknya siabun. Nah, itu. Baju. Jidarun, tembok, jamaknya judronun. Nah, judronun, tembok. Nah, khizanatun, lemari. Jamak taksirnya khozain. Jadi jamak taksir memang bentuk jamak yang begitu banyak. Nah, yang sering yang sering ada. Dibandingkan jamak mudzakkar dan jamak muannas salim. Jadi jamak taksir. Lah kita untuk cara yang paling cepat untuk bisa mengetahuinya itu ya dengan cara menghafalkannya, itu paling enak. Jadi sedikit demi sedikit. Nah, setiap kalimat ada jamak taksirnya kita hafalkan. Baitun, buyutun, ma'hadun, pondok, jamaknya ma'ahid, masjidun, masjid, jamaknya masajid. Nah, itu. Dan seterusnya. Misbahun, lampu, jamaknya masobih, dan seterusnya. Jadi dengan kita menghafalkan sedikit-sedikit bentuk jamak taksir, itu cara yang paling cepat di dalam mengetahui bentuk jamak taksir itu sendiri. Oleh karena disebutkan di sini beberapa bentuk jamak taksir. Ma'hadun, ma'ahid, misbahun, masobih, artinya lampu. Kemudian khizanatun, lemari, jamaknya khozain. Khizanatun, khozain. Na'lun, ni'alun. Na'lun, sandal, jamaknya ni'alun. Kemudian hidhaun, jamaknya ahdiyatun, sepatu. Haqibatun, tas, jamaknya haqaib. Qalamun, jamaknya aklamun, pena. Daftarun, buku, jamaknya dafatiru. Khurfatun, kamar, jamaknya ghurafun. Jadi untuk jamak taksir ini memang harus kita hafalkan untuk bisa lebih cepat di dalam memahami jamak taksir itu sendiri. Dan untuk mengetahuinya ya dengan cara kita memperbanyak membaca kitab-kitab bahasa Arab. Nah, itu. Kitab bahasa Arab, di situ kan nanti ada bentuk kalimat-kalimat jamaknya. Nah, itu yang kita hafalkan. Dengan sedikit-sedikit kita menghafalkan bentuk jamak dari setiap kalimat, jamak taksir khususnya, itu akan lebih cepat kita dalam memahami jamak taksir itu sendiri.